Bismillahirrahmanirrahim. A'dhamun nisa barakatan aisaruhunna mu'latan. Niku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi barakatan. A'dhamun nasi utawi agunge a'dhamun nisa'i. A'dhamun nisa'i utawi luweh agunge pira-pira wong wadon. Wanita yang paling besar apane barokatan berkah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling berkah ya. Aisaruhunna iku luweh endenge an-nisa apane mu'natan ragate ya. Jadi wanita terbaik, wanita yang penuh berkah menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang tidak matre ya. Wanita yang ringan di ongkos ya. Artinya menyangkut mahar. Budaya di Arab, wanita itu maharnya mahal. Ya karena memang ya, satu mereka cantik-cantik, yang kedua tradisi ya. Sehingga banyak orang tidak mampu menikah ya. Di Arab Saudi saya tanya, mahar itu bisa ratusan juta karena pakai standar emas. Jadi keluarga A maharnya sekian on, mungkin keluarga Raden ya, maharnya 1 kilo. Jadi berbeda-beda mahal-mahal. Maka Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya nggak usah mahal-mahal. Wanita ini nggak usah jual mahal. Walaupun juga boleh kalau memang mau dan laku. Masalahnya ada nggak yang mau gitu. Mahar wanita minta 1 M boleh aja. Mbok sapa sing bayar. Nah. Tapi kalau anaknya Raja Fahad mungkin ya laku. Mahar 1 M. Tetapi menurut Rasulullah SAW jangan mahal-mahal ya. Wanita yang banyak berkahnya adalah wanita yang lebih murah ongkosnya. Nah, makanya carilah istri yang hemat, bu hemat, yang gak suka jajan, yang gak suka keluyuran ya. Ini akan sangat membantu ekonomi ya. Karena rumah tangga muda, rumah tangga pasangan baru, ini pasti ekonomi kan belum mapan. Ya kecuali kalau anaknya Pak Jokowi lain. Secara umum keluarga muda ini perlu berjuang. Makanya harus ada kekuatan keseimbangan ya. Pasangan suami istri ini harus bisa mendahulukan. Uang ini rahasianya uang, sedikit bisa cukup, banyak pun bisa kurang. Nah, orang kalau mau sedikit pun cukup ya. Onjen mangane mek kangkung mek tempe ya cukup. Banyak pun kurang kalau hobinya soto, gulai, kare ya. Yo pedot gegere bojone. Artinya berapapun tidak akan cukup kalau nuruti tidak cukup. Nah, makanya carilah istri yang hemat ya. Yang tidak suka jajan. Kan kelihatan loh, wanita ini memang ada yang tipenya itu pesolek ya. Pesolek itu seneng maca. Walaupun tidak cantik ya. Biasanya sing pesolek sing gak cantik.
karena ingin dianggap cantik. Makanya bedaknya menor-menor. Kalau yang sudah cantik nggak pakai bedak pun cantik, nggak perlu mahal. Rawahu Ahmad an Aisyah. A'dhamun nasi Quran, a'dhamu ayatin fil Quran ayatul kursi. A'dhamu ayatin luwih agungi ayat fil Qur'ani dalam Quran iku ayatul kursi, ayat kursi. Maksudnya a'dhamu ayatin ini artinya ay aksaruha thawaban, ayat yang paling banyak pahalanya ya. Maksudnya a'dhamu ayatin lebih agung dalam arti pahalanya ya, di dalam Al-Quran. Yang dimaksud agung itu apanya ya? Ya derajatnya, dalam arti pahala bagi orang yang membacanya ya. Walaupun mungkin ada ayat yang lebih panjang ya, jadi ukurannya tidak lebih panjang atau lebih pendek, tapi memang itu ajaran gitu. Rasulullah SAW menyatakan ayat yang paling agung pahalanya itu ayat kursi. Itu ayat kursi. Kenapa kok ayat kursi agung pahalanya? Sebab di situ ada asma'ul dzat was sifat wal af'al. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini kan ada mencakup nama-nama sifat-sifat Allah ya, dan kesempurnaan. La ta'khudhuhu sinatum wala naum. Tuhan itu enggak pernah ngantuk apalagi tidur ya. Enggak ngantukan, blas. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Kalau seandainya Tuhan tidur, wah kiamat. Siapa yang ngatur dunia ini ya? Sedetik pun Tuhan tidak ada ngantuknya. Beda sama kita-kita ini, ngantuk, isuk ngantuk, sore ngantuk. Ngantuk tok. Nah, Tuhan ngantuk aja tidak. Makanya ayat kursi ini menunjukkan ayat kesempurnaannya. Tauhid yang sempurna. Makanya kita dianjurkan untuk baca ayat kursi ya. Memperbanyak baca ayat kursi. Setiap hari kita baca rotib ada ayat kursi. Ataupun setiap sebelum tidur, setelah ba'da sholat. Semua orang ini banyak sekali fadilahnya baca ayat kursi. Banyak sekali. Di antaranya siapa orang yang membaca ayat kursi ini akan Allah dan para malaikat ya. Wa adalu ayatin utawi luweh ceceke ayat, maksudnya ayat yang paling lurus, adil ya. Fil Qur'ani dalam Quran iku innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini biasanya dibaca khotib kalau naik mimbar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat itu, ayat Allah memerintah, Allah ya'muru, perintah sapa Allah bil adli kelawan keadilannya. Adil itu lurus di tengah ya. Tauhid itu kan lurus ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri ya. Tidak radikal, tidak liberal ya. Lurus, adil. Wal ihsan, Allah merintahkan adilan dan kebaikan. Maksudnya Allah merintah kepada kita untuk berbuat baik pada siapapun ya. Dalam tindakan, dalam ucapan ya. Nah, ini perintah yang paling adil. Perintah keadilan itu dalam Al-Quran adalah di samping ayat yang lain, tapi yang paling tegas innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha
anil fahsya'i wal munkar. Ya, itu ayat yang biasanya dibaca setiap khutbah ya. Itu adalah kata Rasulullah SAW ayat yang paling adil, paling lurus. Terus wa ahwafu ayatin fil Quran, wa akhwafu ayatin tailuhi medeni ini ayat yang paling menakutkan fil Qur'ani dalam Quran iku famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ayat yang paling menakutkan dalam Al-Quran. Makanya ulama kalau baca ayat ini pasti takut, nangis ya. Sebab ini ayat yang paling menakutkan. Karena apa? Allah menghitungnya dalam hitungan terkecil ya. Famay ya'mal mithqala dzarrah, siapa beramal seberat biji sawi. Dzarrah itu bagian partikel terkecil. Zaman dahulu bijinya sawi, debu, atom, partikel kecil akan terlihat ya. Kebohongan, kebaikan, cuma kebaikan sekecil apapun tampak, kejelekan sekecil apapun akan tampak. Makanya ini ayat ini sangat menakutkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua orang yang berbuat sekecil biji sawi pun akan melihat. Melihat apa? Melihat balasannya ya. Artinya semuanya ada hitung-hitungannya ya. Orang hidup ini tidak selesai begitu aja. Ya kalau ayam mati dikubur, manusia mati ada hitungan ya. Sekecil apapun akan kamu lihat ya, balasannya. Atau akan kamu lihat catatannya. Kita ini besok kan akan dapat catatan amal ya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada yang kasih kitab dengan tangan kanan, hisabnya enteng, bagus. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Enggak main-main itu. Kalau kamu kitabnya besok diterima pakai tangan kiri, waduh, celaka ini ya. Makanya ayat ini sangat menakutkan ya. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan kita semua ya, ayo berbuatlah yang baik ya. Ayat yang paling menakutkan itu adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini harus hati-hati. Wa arja ayatin fil Quran, wa arja ayatin tailuih, dan arab ayat yang paling memberikan pengharapan, ayat yang paling optimis ya, dalam Al-Quran ya. Jadi Quran ini lengkap, ada yang menakutkan, ada yang membuat harapan ya. Takut saja bahaya ya. Hari ini orang takut corona, bunuh diri, bahaya. Takut toh. Harapan juga perlu ya. Nah, ayat yang menunjukkan harapan besar bahwa kita ini akan selamat juga di Al-Quran. Wa arja ayatin fil Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini ayat yang paling membuat optimis ya. Allah mengatakan dalam Quran, qul ya ibadi, he piro-piro kaula ingsun, wahai hamba-hambaku ya. Allah mengatakan wahai hamba-hambaku, kita semua ya. Wahai hambaku, maksudnya hambaku berarti orang-orang mukmin. Yang enggak mukmin enggak masuk. Moga-moga kita termasuk
hamba Allah. Banyak orang ngaku hamba Allah tapi dia hamba setan, hamba narkoba, hamba uang, hamba jabatannya. Hamba Allah itu siapa sih? Allah katakan dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu loh ibadur rahman. Ciri-ciri hamba Allah itu ya orang yang tawadhu. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diganggu orang gak ngamuan, qalu salama ya. Dia mengucapkan yang baik. Itu termasuk tanda hamba Allah itu tawadhu, enggak ngamuan ya. Dan termasuk tahajud ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Orang yang selalu ahli tahajud itu ibadur rahman ya. Allah mengatakan pada hamba-hamba Allah besok di hari kiamat, qul ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadi biro-biro kaula ingsun asrafu kang podo. Asrafu niku artine ngliwati batas. Orang-orang yang berbuat dosa ya, melewati batas-batas halal haram ya. Orang-orang yang melewati batas kepantasan syariah ala anfusihim ing atase pira-pira awak dhewe ne alladzina, wahai hamba-hambaku yang berdosa yang menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan maksiat-maksiat. Apa panggilan Allah? La taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu, jangan putus asa ya. Sebesar apapun dosamu jangan putus asa. La taqnatu, ojo ngerasa pedot, jangan merasa putus asa. Sejelek apapun masa lalumu, masa depanmu masih bagus kalau kamu mau bertaubat. Nah ini ayat harapannya. Sebesar apapun dosa manusia, jangan merasa putus asa. Mungkin itu dosa yang terakhir. Artinya teruslah berbuat baik. La taqnatu min rahmatillah, saking rahmati Allah. Artinya dari ampunan Allah, anugerah Allah ya. Jangan merasa kamu putus asa, merasa dosamu sedemikian besar sehingga kamu merasa tidak ada harapan masuk surga. Jangan. Sebesar apapun dosa di masa lalumu, kamu harus berubah. Karena ampunan Allah maha besar ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallah, sesungguhnya Allah iku yaghfiru ngapura sapa Allah adzunuba ing pira-pira dosa jami'an kelawan sekabehane. Semua dosa ini bisa diampuni oleh Allah ya. Enggak ada dosa yang tidak bisa diampuni Allah kecuali syirik ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak rela, tidak ampun kalau kamu musyrik ya. Jadi ini ayat ini mencakup ya. Hadis ini membuat kita harus takut tapi juga optimis ya. Pertama tentang ayat keadilan, menakutkan dan harapannya. Ini lengkap. Jadi Al-Quran ini ada ancaman tapi juga ada harapan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa ya. Jangan takut ya. Jangan kamu merasa putus asa. Sebesar apapun dosamu, kalau kamu mau bertaubat, Allah pasti akan mengampuni ya. Ini harus jadi harapannya. Jangan kamu merasa dosamu terlalu besar sehingga Allah nggak bisa mengampuni. Oh itu kamu melecehkan Allah ya. Barang siapa orang merasa dirinya dosanya terlalu besar dan dia merasa Allah tidak mungkin mengampuni dia, maka dia telah berbuat dua kesalahan. Satu, dia berbuat dosa. Dua, telah menghina Allah dia. Apakah Allah itu gak mampu mengampuni dosa? Pasti mampu lah ya. Jangankan kita,
Orang yang seumur hidupnya dalam kekafiran, dalam kejahatan, seperti tukang sihirnya Fir'aun. Nah itu kan penjahat besar, penjahat kemanusiaan, pembunuh. Tapi oleh Allah diberi hidayah dalam 1 detik. Ketika melihat mukjizat Nabi Musa, Allah beri hidayahnya dalam 1 detik. Dia beriman dan dia melilih, mati syahid, dibunuh oleh Fir'aun. Hanya dalam 1 detik orang bisa berbuat menjadi baik ya. Jangan kamu merasa dirimu tidak bisa berubah. Seburuk apapun masa lalumu, segelap apapun masa lalumu, masa depanmu masih terang. Lebih baik jadi orang bekas penjahat daripada bekas santri. Wah, bekas penjahat berarti bagus. Dulu penjahat, sekarang ustadz. Wah ini hebat ini. Dulu biduan, sekarang bunyai. Wah lumayan. Tapi repot lek biyen bunyai, saiki balon. Aduh, jelek sekali. Bekas orang baik itu lebih jelek. Lebih baik jadi bekasnya orang jelek. Oh dulu itu nakal, sekarang rajin. Oh, bagus. Dulu keluar masuk penjara, sekarang keluar masuk masjid. Hebat. Tapi sebaliknya, dulu di pondok mulai curanmor, ditembak. Waduh, alangkah jeleknya. Makanya kamu harus yakin perubahan itu pasti bisa. Kalau nggak ada perubahan, tidak ada kupu-kupu. Ular saja tahu ular, sing kleket-kleket. Kalau mau tirakat, ngantung apa bahasanya? Mengantung, mengepompong. Nah, ular yang asalnya ngerusak, ular itu kan merusak. Makanya kalau ada pohon rusak karena ada ular. Menungso ngerusak ya diarani ular. Itu siapa? Ular. Nah, orang ini kalau penjahat, orang akan menganggap dia ular. Ular itu kok akeh maling toh? Wah, soalnya nono ular. Nah, ular. Jangan sampai kamu hidup jadi ular. Orang nggak merasa tenang. Wah, sekarang sudah aman dia di ini. Kenapa? Ular gak ono. Loh, kan bahaya. Manusia tapi dianggap ular. Nah, merusak kamu. Ular gak ono. Jangan sampai kepergianmu disyukuri orang. Mari enak. Apa? Ular gak ono. Waduh. Alangkah sedihnya hidup jadi ular. Tetapi ular pun kalau jadi baik, mengepompong, ngentung. Nah, ular kan bisa menjadi antung. Apa antung? Ya kepompong ini. Ular kalau mau tirakat, dia akan berubah menjadi kupu-kupu, terbang. Nah, kudu tirakat, mengepompong. Ular gak ngepompong, melaku-melaku, cucuk PT, tewas ya. Kamu juga begitu. Kalau hidupmu sudah seperti ular, selesaikan, hentikan. Kayak pondok, singkerasan, wiritan, jamaah, ngaji, tinggalkan semua kejahatanmu. Maka kamu akan terbang jadi kupu-kupu. Ular bisa berubah jadi kupu-kupu. Manusia juga begitu. Harusnya Ramadan ini membuat kita berubah jadi baik. Kan kita ini di karantina Gusti Allah. Kalau di karantina Ramadan gak gelem ditambahi karantina Corona. Ini tambahan ini ekstra. Ini kawan meneng kok angel teman. Kayak Corona PSBB. Nah, ini hari ini sudah ada PSBB sekalian betul. Diantung no. Supaya apa? Kalau kamu diem, mengurangi maksiat, mengurangi dosa, maka kamu akan bisa jadi kupu-kupu ya. Perubahan itu pasti bisa. Buktinya ulat bisa jadi kupu-kupu. Tapi harus mau jadi kepompong. Kepompong gak ada betul-betul. Kalau kepompong betul, cocok PT kan. Santri ngono keluyar-keluyure cocok PT. Jangan kemana-mana ya. Tirakat
ngaji, wiridan, zikir, taubat ya. Ramadan mumpung masih ada kesempatannya. Muka-muka setelah ini kita berubah jadi kupu-kupu. Ojo mari ngantung metu jadi kucing garong. Wah, ini tirakatnya salah ya. Asalnya ular jadi garong. Wah, ini Ramadannya gagal ini. Rawahu Syirazi an Ibnu Mas'ud. I'lamu warwa sira kabeh. Ini dawuhnya Nabi luar biasa. I'lamu warwa sira kabeh annau kelakuan iku laisa orna iku minkum sanging sira kabeh sapa min ahadin wong siji apa illa malu warithihi angin bondone ahli warise ahad. Artinya harta kita, harta yang kamu cari susah payah, itu toh akhirnya juga akan diwaris oleh orang lain ya. Kamu hidup pasti akan mati. Setelah mati kemana? Mau bawa kemana hartamu? Pasti tidak ikut lah. Hartamu akan jadi milik ahli warisnya ya. Illa malu warithi angin utawi bondone ahli warise wong iku ahabbu ilaihi. Khabarnya di sini. Iku ahabbu luwih demenaken ilaihi maring ahad min malihi saking bondone awak dhewe ne ahad. Maksudnya gimana ya? Nabi mengatakan kamu ini semua lebih menyukai harta ahli warismu daripada hartamu sendiri. Oh, ini kan seperti aneh. Orang kan suka, logikanya orang suka hartanya sendiri. Tapi enggak. Hakikatnya kita ini bekerja, berusaha, susah payah. Sebetulnya kamu itu mencarikan harta untuk orang lain, untuk ahli waris. Karena kamu tuh makan ya paling 3 kali. Gak mungkin lah, walaupun kamu kaya terus makannya 120 piring. Walaupun kamu konglomerat, apa mungkin makannya itu 1 tronton. Kalau saya kaya makan 1 piring, rugi dong. Miskin juga 1 piring. Kaya saya mau makan 1 fuso. Wah, gak bisa. Makan dia paling 2 piring udah berdeteknya. Artinya untuk apa kamu susah payah bekerja, diewangi ngawur-ngawur, nyolong, korupsi. Untuk siapa sih? Kalau kamu makan sendiri kan gak habis. Sak rakus-rakusnya kamu minum 2 gelas sudah kelempokan. Gak mungkin lah. Wah, saya ini biar puas mau minum 1 trim setiap sedotan. Yo belenduk muncul tuh. Tidak mungkin itu ya. Walaupun kamu kaya raya, saya punya teman kaya, mobilnya 15. Toh yang dinaiki cuma 1. Dia pantatnya cuma 1. Saya bilang kamu lupa kalau pantatmu cuma 1 saya. Beli mobil banyak, rumahnya jejer-jejer, mobilnya banyak, tapi ya gak dinaiki. Terus kapan mau dinaiki? Ada mobilnya yang sudah 4 tahun cuma dia ngetik tok, gak pernah dipakai. Terus untuk apa? Gak dinikmati. Punya banyak mobil. Saya bilang kamu ini lupa kalau pantatmu cuma 1 ya. Beli mobil 10, 15, pokoknya masih siji ya. Ya cukup 1 aja nyaman sudah ya. Lah kata Rasulullah SAW, orang ini lebih menyukai harta ahli waris, harta orang daripada hartanya sendiri. Maksudnya berapa? Maksudnya gimana? Penjelasannya maluka ma qaddamta. Hartamu sesungguhnya maluka utai bondo sira iku ma perkara qaddamta kang wus nafaqahaken sira yang sudah kamu berikan ya. Ai sarrafta fi wujuhil qura. Apa yang telah kamu belanjakan di jalan kebaikan-kebaikan.
Apa yang kamu buat untuk sumbangan, sedekah, jariyah, itu yang sudah kamu dahulukan. Jadi maqaddamta itu apa yang telah kamu lakukan, yang kamu ajukan untuk masa depanmu di akhirat. Ya, makanya Nabi mengatakan maqaddamta, sesuatu yang telah kamu lakukan, yang sudah kamu dahulukan. Maksudnya sudah kamu kirim untuk melewati hidup setelah mati. Jadi hartamu itu adalah apa yang kamu berikan pada amal ibadah, itu hartamu ya. Hartamu sesungguhnya itu bukan yang kamu taruh di bank, bukan yang kamu belikan sawah berpuluh-puluh hektar, itu bukan hartamu. Toh kalaupun kamu punya sawah 100 hektar, untuk apa? Kamu mati, anakmu 10, kapling habis. Ya. Hartamu yang sesungguhnya adalah apa yang telah kamu kirimkan untuk kehidupan setelah mati. Artinya yang telah kamu sedekahkan, jariyahkan, itu hartamu sesungguhnya. Sebab yang kamu simpan itu belum tentu milikmu ya. Kakek buyut saya Haji Abdul Rashid ini konglomerat pada zamannya. Nah, buyut saya ini namanya Haji Abdul Rashid ini pada zaman Belanda 7 kali meninggal di Mekah. Zaman Londo loh. Naik haji itu waktu itu sulit sekali. Orang naik haji pada zaman itu setengah tahun, perjalannya 3 bulan. Kalau nggak orang kaya nggak bisa naik haji. Lu kakek buyut saya ini dulu zaman Jepang, zaman Belanda sudah haji 7 kali. Namanya Haji Abdul Rashid di Ganjar Kendalki, kaya raya. Sawahnya berapa? 124 hektar. Tuan tanah. Jadi buyut saya ini kaya raya pada zamannya. Orang belum punya mobil, kakek buyut saya sudah punya mobil. Tapi apa? Tapi hari ini sudah habis. Karena yang sudah diwaris, anaknya banyak, bagi punya anak lagi di ini. Ya kecuman sajuil ya. Artinya harta dia yang sekian ratus hektar hari ini sudah tidak berwujud. Yang berwujud apa? Yang dia wakafkan itu masjid di Ketawang. Ada Masjid Ar-Rasyid pinggir jalan. Itu hartanya yang abadi ya. Harta yang telah dia berikan untuk wakaf masjid. Konon kakek saya itu dulu wakaf 3 masjid. Ya itu hartanya yang masih awet. Sawahnya yang 120 hektar amblas wis diketok-ketok. Durung deh anak itu seneng jajan, dijual habis sudah. Kampung saya ini kampung haji ya. Pondok An-Nur ini ada di daerah namanya Kampung Haji. Kenapa disebut Kampung Haji? Karena orangnya kaya-kaya, naik haji semua. Kampung paling terpandang di desa Bulu Lawang ini kampung saya. Jadi Kampung Haji. Artinya penduduknya ini orang kaya naik haji semua. Haji semua sak kampung ini. Maka disebut Kampung Haji. Dulu saiki ya ono bakul kerupuk, ya ono macam-macam hari ini ya. Hari ini sudah habis. Dulu buyut saya orang kaya raya ya. Buyut dari kakek saya Haji Abdul Rashid yang di sini namanya Haji Murtado, orang kaya. Buyutnya namanya Singoyudo. Wah. Jadi buyut kita ini pasukan namanya Singoyudo. Singoyudo itu kan macan perang. Singoyudo ini konon pasukannya di Ponorogo namanya Singoyudo. Orang kaya. Hari ini entah wis tanah di kapling habis. Jadi hartamu yang kamu tinggal itu sebetulnya bukan milikmu, itu milik ahli warismu ya. Wa malu
warisika utawi bondone ahli waris sira iku ma perkara akhorta kang ngakhiraken sira, yang kamu tinggalkan yaitu bukan hartamu, itu harta ahli waris ya. Kamu meninggalkan rumah 10, mobil 20, sawah 500 hektar, itu bukan milikmu. Setelah itu akan direbut, dibagi oleh ahli warismu. Habislah. Tetapi hartamu sesungguhnya adalah harta yang telah kamu kirimkan untuk kehidupanmu di akhirat. Dikirim lewat mana? Lewat masjid, lewat pondok pesantren, lewat pembangunan madrasah. Itu hartamu yang sesungguhnya ya. Tapi sayangnya semua manusia ini, kata Rasulullah SAW, semua orang ini lebih mencintai harta ahli warisnya daripada harta dirinya sendiri. Buktinya dia tidak mau sedekah, dia pelit, tidak wakaf, tidak jariah. Apa gunanya hartanya? Habislah, nanti diambil ahli waris. Sementara harta yang dia pakai sendiri adalah harta yang telah dia kirim ke akhirat, yaitu harta yang sudah dibuat sedekah. Rawahu Tirmidzi an Aisyah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. I'mal ngamalo sira lidunyaka krono dunya sira, berbuatlah untuk duniamu. Ka'annaka kaya sedune sira iku ta'ishu bakal urip sira abadan ing dalam selawase. Beramallah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya. Artinya kamu ya boleh optimis lah, hidup ini lakukan yang terbaik. Wa amalan ngamalo sira li akhiratika maring akhirat sira. Ka'annaka kaya seduhune sira iku tamutu bakal mati sira, bakal mati Ghadan. Ini kata keliwatan. Oh keliwatan ya. Ghadan ing dalam sisu, ini keliwatan satu hadis. Ya a'linu hadzan nikah niku ya. A'linu podo ngeramikno sira. Maksudnya hendaknya kamu bikin ramai resepsi hadzan nikah ing ikilah pernikahan. Hendaknya kamu kalau nikah itu jangan diem-diem gitu loh. Kecuali sekarang ini musim corona ini, enak ini. Kalau mau nikah bulan ini paket hemat karena resepsi dilarang, nggak perlu resepsi. Tapi normal hendaknya orang itu nikah itu jangan diem-diem ya. A'linu hadzan nikaha. A'linu ngeramekno sira, ngumumno sira hadzan nikaha ikilah pernikahan. Artinya kalau kamu melakukan pernikahan itu hendaknya dirayakan ya. Sunnah pernikahan itu dirayakan, resepsi. Jangan diem-diem rapi menang-menang ke kono rapi jenenge nikah siri. Hendaknya menikah itu yang kena aja ya. Menikahlah dengan terang-terangan ya. Waj'aluhu fil masajid. Waj'alu nan dadekno sirahu ing nikah fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Artinya ini mubalaghah.
supaya terkenal. Kalau bisa nikahnya itu di masjid ya. Artinya kenapa kok nikah di masjid? Supaya semua orang tahu ya. Sebab menikah ini kan tujuannya supaya orang tahu, ini loh istrimu ini loh. Nah, makanya suruh nikah di masjid ya. Menikahlah di masjid. Wadribu lan mukula sira kabeh bitufufi alaihi ing atase nikah bitufufi kelan pira-pira terbang. Rebana itulah. Jadi disuruh menikah terang-terangan di masjid pakai terbang. Jadi terbang itu budaya yang sudah ada sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbang itu serakalan jadi wong Jawa, prak pruk gitu lah, terbang. Makanya hendaknya kamu ramaikan dengan musik terbang ya. Zaman itu belum ada drum band ya, terbang itu. Terbang itu musik untuk menunjukkan kebahagiaan itu. Rebana biasanya kita masih di desa masih ada itu budaya itu. Apa? Tok ya, itu namanya terbang. Jadi kalau penerbang, ayo tukang terbang itu. Bukan pilot. Di NU ini banyak penerbang. Maksudnya prok ya, terbang. Terbangan ini disunahkan, diperintah oleh Rasulullah. Loh, masa di masjid boleh pakai terbangan? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud terbangan itu jangan di masjid, tapi di luar masjid, gitu loh. Jadi akad nikahnya di masjid, kemudian diterbang diarak ya di luar masjid. Karena kalau di masjid ini masih berbeda pendapat ulama, boleh nggak terbangan di masjid? Karena masjid itu tempat terhormat ya. Ada riwayat tidak boleh bikin gaduh di masjid, terbang itu ya. Makanya ulama ada mengatakan yang dimaksud ya terbangan untuk ngarak itu lah. Tidak harus di masjid terbangan. Akad nikahnya di masjid. Sebaiknya kapan? Bulan Syawal. Jangan sekarang. Ini Ramadan nanti bahaya. Maksudnya bahaya ini suka lupa pagi-pagi. Wah, enggak. Ini kalau mau nikah nanti bulan Syawal, hari Jumat di masjid. Mana wis mari Jumatan akad nikah. Jadi kuwi wong ero kate diundang seluruh kabeh langsung kate jajan nih. Akad nikah hari Jumat di masjid setelah Jumatan. Ngiritis terbangan ya. Ini menunjukkan untuk supaya orang itu mengadakan perayaan pernikahan agar dikenali oleh orang lain bahwa dia sudah menikah. Zaman dulu belum ada KUA, jadi belum ada administrasi. Makanya harus diumumkan. Lek gak kok menang-menang rapi, bojone gak ketawa sapa ae wae. Kalau hari ini kan ada apa itu? Akte surat nikah. Ya itu bagian dari supaya tidak disalahgunakan. Wallah alam.